Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau baik ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk berdoa, Bapak minta Eko untuk memimpin doa kok. Ya, silakan. Siapa? Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Oke, berdoa selesai. Berdoa selesai. Oke, makasih kok. Oke, sebelumnya Bapak mau nanya nih, hari ini ada yang tidak hadir untuk meet kita hari ini? Banyak Pak, masih banyak Pak. Oh, masih banyak ya. Terus gimana nih? Mau lanjut atau tunggu yang lain? Lanjut aja Pak. Lanjut aja ya. Oke, ya udah kita lanjut aja deh. Sambil nunggu yang lain masuk. Seperti yang kalian ketahui, gitu ya. Kondisi negara kita saat ini kan lagi dilanda pandemi ya, tapi besar harapan Bapak gitu buat kalian tetap semangat, nggak jadi alasan buat kalian patah semangat gitu dalam belajar, karena kalian sebagai generasi penerus adalah penentu suatu bangsa itu maju atau tidak. Jadi tanggung jawab maju dan tidaknya suatu bangsa itu ada di pundak kalian. Jadi Bapak harap kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan di rumah ya, tetap belajar dengan penuh semangat. Itu aja sih yang Bapak pesan. Oke, kemarin kan Bapak udah kirim bahan ajar ya, sama bahan ajar modul sama apa LKPD di Google Classroom. Nah, kalian pastinya udah baca kan ya? Oke, kalau sudah, masih ingatkah kalian dengan ini? Pernah belajar tentang barisan aritmatik nggak? Pernah ya di SMP ya. Oke, masih ingat nggak tentang pola barisan? Tentang cara menentukan pola barisan? Sedikit ya. Ada yang udah lupa, ada yang masih ingat. Oke, gak apa-apa. Oke, untuk lebih mengingat kembali tentang apa konsep barisan aritmatik, oke, Bapak minta kalian perhatikan PPT yang akan Bapak tampilkan di layar. Oke. Sudah terlihat? Atau belum? Udah ya? Oke, nah ini materi yang akan kita pelajari untuk hari ini yaitu tentang barisan dan deret. Ini judul besarnya ya. Cuma untuk sub judul yang akan kita bahas pada pertemuan pertama ini yaitu tentang barisan aritmatikanya sendiri. Tujuan pembelajarannya, oke, nanti setelah kita belajar bersama itu diharapkan kalian satu dapat mendefinisikan barisan aritmatik. Kemudian yang kedua menganalisis ciri barisan aritmatik. Yang ketiga menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatik. Oke, berikutnya pertanyaan yang muncul adalah kenapa kita harus belajar tentang barisan dan deret? Apa sih manfaatnya? Ternyata manfaat belajar barisan dan deret sendiri itu tidak dapat langsung dirasakan untuk kalian yang masih sekolah di jenjang SMA. Karena penerapan baris dan deret dalam kehidupan sehari-hari itu banyak ditemukan di bidang bisnis, ekonomi, mikrobiologi, baik teori maupun prinsip. Itu deret, baik teori maupun prinsip deret sering diterapkan dalam kasus yang menyangkut perkembangan dan pertumbuhan. Misalnya untuk menghitung perkembangan usaha, seperti biaya pendapatan, penggunaan tenaga kerja, penanaman modal, bahkan untuk menghitung pertumbuhan bakteri. Jadi buat kalian yang memiliki ketertarikan pada bidang-bidang tersebut, materi ini sangatlah cocok atau bermanfaat untuk kalian pelajari. Oke.
masuk ke materi utama kita nih. Coba kalian perhatikan masalah yang akan Bapak tampilkan ini. Nah, sudah terlihat, anak-anak? Udah ya. Coba amati permasalahan berikut. Seorang anak mengumpulkan batu kerikil dalam perjalanan pulang dari sekolah. Tiap hari ia mengumpulkan 4 kerikil lebih banyak dari hari sebelumnya. Jika pada hari pertama ia membawa 2 kerikil, dapatkah kamu tentukan pola barisan tersebut? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, dapatkah kamu tentukan banyak kerikil yang dibawa pada hari ke-10? Oke, sebelum menjawab permasalahan pertama ini, Bapak mau nanya nih, unsur apa saja yang terdapat dalam permasalahan yang Bapak tampilkan? Oke, ada yang mau menjawab? Ada yang menanggapi ya? Silakan, enggak? Jika pada hari pertama ia membawa 2 kerikil. Ya, oke. Jika pada hari pertama ia membawa 2 kerikil. Oke, kita garis bawahi ya. Kerikil. Ini berarti unsur yang pertama. Ada yang mau menambahkan? Saya, Pak. Ya, silakan Muti. Tiap hari ia mengumpulkan 4 kerikil lebih banyak dari hari sebelumnya. Iya, betul sekali. Ada 2 unsur yang terdapat dalam masalah yang Bapak tampilkan di sini. Yang pertama, tiap hari ia mengumpulkan 4 kerikil lebih banyak dari hari sebelumnya. Jika pada hari pertama ia membawa 2 kerikil, berarti itu kan 2 unsur ya. 2 unsur yang terdapat dalam masalah. Nah, dari 2 unsur ini, dapatkah kita membuat dalam bentuk barisannya? Bisa nggak dibuat dalam bentuk sebuah barisan? Bisa ya? Bisa ya? Dengan menganalogikan bahwa tadi hari pertamanya itu dia membawa 2. Hari berikutnya nambahnya 4. Berarti hari berikutnya berapa ya? Ada yang bisa jawab? 6. Oke. Hari berikutnya lagi. Berarti dapat berapa? 10, Pak. Oke, 10. Hari berikutnya 14. 14. Berarti berikutnya ini 18 sampai dengan ke suku ke N. Ya. Oke, dari sini untuk menentukan pola barisan ini kalian bisa pergunakan tabel. Bantuan tabel. Contohnya gini. Dapatkah kalian melengkapi tabel berikut? Nah, ini pelengkapan tabel ini bertujuan untuk agar kalian tahu polanya, pola bilangannya itu seperti apa. Oke, tadi dari hasil yang ditemukan hari kedua itu berapa ya? Tadi setelah 2 itu 6. Ya enggak? Nah, kalau 2 itu didapat dari 2 ditambah titik-titik dikali 4. Agar jadi 2 berarti titik-titiknya diisi berapa nih? 0 ya. Ya. Ini 0. Kemudian yang bawah 6 itu berapa ditambah 2? Kalau kita lihat, kalau kita lihat di pola sebelumnya 6 ini didapat dari 2 ditambah 4 ya. Berarti tabel kedua kita isi nih 2 ditambah 4. Oke. Artinya 4 ini didapat dari perkalian berapa? 1 kali 4. 4-nya sendiri didapat dari 1 kali 4. Ya enggak? Berarti berikutnya tadi berapa nih? Hari ketiga 10. Hari keempat berapa tadi? 10, Pak. 14. Hari keempatnya 14. Hari kelimanya tadi 18. 18. Oke, dari sini 10 itu berapa tambah 2 ya tadi? Ibu. Ini Ibu bisa nggak? Lihat konsepnya. 8. Ya. 8. Oke. Tadi konsepnya itu berarti 2, 10 ini dapat dari 2 ditambah 4 tambah 4-nya adalah 8.
Saya, Pak. Tapi saya share screen-nya lewat HP nggak apa-apa ya, Pak? Oke, sebentar. Sudah terlihat belum, Pak? Suaranya di-mute, Pak. Iya, Pak. Kurang jelas nggak, Pak? Saya menjawab soal nomor 1. Jadi, soalnya seorang seniman membuat suatu karya seni yang membuat 3 ornamen di bagian atas karya tersebut. 7 ornamen di lapisan kedua, 11 ornamen di lapisan ketiga, dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan kan banyaknya ornamen dalam barisan dan tentukan jumlah ornamen pada lapis ke-15. Nah, di sini U1-nya yaitu 3. U ini terdapat dari 3 ornamen. Nah, U2-nya 7 ornamen dan U3-nya 11 ornamen. Dan jarak U1 ke U2, U2 ke U3, dan U3 ke U4 itu terdapat dari rumus B sama dengan B itu beda sama dengan U2 dikurang U1 sama dengan 7 dikurang 3. U1 kurang U2, 7 kurang 3 sama dengan 4. Jadi, jarak beda antara U1 ke U2, U2 ke U3 itu 4. Dan maka U4 itu ditambah 4 jadi 11. U3 11 ditambah 4 jadi 15. Lalu menggunakan tabel. Pada lapisan ke-1 banyak ornamennya kan 3. Nah, 3 ini didapat dari 3 ditambah 0 dikali 4 sama dengan 3. 0 kali 4 kan 0. 0 ditambah 3 jadi 3. Nah, lapisan keduanya banyak ornamennya kan 7. Nah, didapat dari 3 ditambah 1 kali 4. 4 ditambah 1 kali 4 kan 4. 4 ditambah 3 jadi 7. Caranya sama sampai U ke N. Lakukan caranya sama pokoknya. Sampai UN. Sampai lapis ke N. Nah, jadi rumus suku ke N ini yang terbentuk dari tabel di atas itu, pola baris tersebut adalah UN 3 ditambah N dikurang 1 dikali 4. Nah, UN sama dengan 3 ditambah 4N distribusikan. Iya, Pak. Jadi 4 dikali N dikali 4 dikali 1. Dan UN sama dengan 4N ditambah 3 dikurang 4. Jadi UN sama dengan 4N dikurang 1. Maka jumlah ornamen pada lapis ke-15 adalah UN sama dengan 4N dikurang 1. Min 1. N-nya diganti 15. Maka U15 sama dengan 4 dikali 15 dikurang 1. U15 sama dengan 4 kali 15, 60 dikurang 1. U15 sama dengan 59. Jadi jumlah ornamen pada lapis ke-15 adalah 59. Ya, baik, Pak. Tidak, sama, Pak. Sama, Pak. Sama, Pak. Hasilnya sama. Saya, Pak.
Nomor 2. Tapi saya share screen-nya pakai HP ya, Pak. Sebentar. Udah terlihat belum, Pak? Belum ya? Udah. Oke, Pak. Nah, di sini nomor 2, di kota-kota besar, lahan untuk berkebun sudah makin berkurang, atau bahkan tidak ada lagi, sehingga untuk berkebun atau menanam tanaman digunakan pot-pot yang berbentuk persegi. Dari kayu-kayu yang diisi dengan tanah, berikut rangkaian pot-pot tersebut. Dari sini ada rangkaian 1, rangkaian 2, rangkaian 3, dan rangkaian 4. Nah, kita lihat tabelnya, tabel rangkaian. Nah, di sini kita buat ada banyak pola dan luas rangkaian. Rangkaian pertama, banyak polanya itu 2. Jadi luas rangkaiannya 1 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, rangkaian untuk kedua, 2 banyaknya pola itu 6. Luas rangkaiannya 2 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 6, dan seterusnya sampai rangkaian N. Nah, N sini dapat pola N dikali N plus 1. Jadi untuk rumus suku N bisa disimpulkan jadi pola yang dibentuk oleh banyaknya pot, pola pada barisan UN sama dengan N tutup kurung N plus 1. UN sama dengan N ditambah 1 N. UN sama dengan N kuadrat plus N, Pak, hasilnya. Bentar. Ngerti, Pak? Ya, Pak. 1. Ya, Pak, sama-sama. Saya, Pak. Saya pakai HP ya, Pak. Bentar. Bentar ya, Pak.